guru-guru saya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Agama itu dimulai dari kesenangan, happy, farah kalau dalam bahasa Arab al-farah. Ayatnya jelas kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu. Ingat Muhammad dengan fadl Allah, anugerah Allah dan rahmatnya, kemudian dengan itu kamu harus senang. Sehingga dengan senang kepada Allah dan Rasul itu nikmatnya Masya Allah. Andai kan senang itu bisa ditakar, orang yang sedang tahajud menangisi dosanya plus menangisi nasibnya kalau di perantauan ini. Itu senangnya sama orang yang sedang dugem itu mesti kalah, mesti senang yang sedang tahajud. Karena orang-orang maksiat itu sebenarnya orang-orang susah. Kalau tidak susah gimana? Setelah itu semua ditanya senangnya di mana? Tidak tahu dia mabuk. Sementara senang kamu ingat betul tadi malam saya nangisi dosa-dosa saya, nangisi nasib saya, kemudian tenang karena kembali ke Allah, kembali ke Rasul. Itu luar biasa senangnya. Tapi masalahnya sekarang ibadah itu kayak ancaman. Kalau ada pondok mewajibkan tahajud itu santrinya itu sudah mendelik dulu. Kalau di masjid-masjid gini itu kira-kira diwajibkan tahajud, orang juga protes. Ini aliran sesat, sunat kok diwajibkan. Jadi agama itu banyak keunikan, tapi yang jelas saya pastikan kamu harus senang. Kata Rasulullah SAW tadi, salasun mangkun nafihi wajata halawatal iman. Tiga hal ini, kalau tiga hal ini ada pada kamu, ada pada kita, pasti kita ini menemukan halawatal iman, manisnya iman. Yaitu satu, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa Allah dan Rasul itu lebih Anda cintai ketimbang yang lain. Mencintai Allah itu nikmatnya Masya Allah. Caranya gimana supaya kita istiqomah ibadah? Anggap hidup kami itu sehari. Saya ini di Jawa, celok besar, tapi punya uang 200.000 itu ngira banyak sekali. Bukan banyak, banyak sekali. Karena saya ngitung hidup itu per hari. Karena aturannya orang soleh, sama tak ijazahi, pasti kamu gak mau. Karena kamu pecinta won. Pasti tidak mau. Syarat sahnya orang soleh itu harus nganggap hidup itu hanya sehari. Hanya apa? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok mati. Coba kamu yang di perantauan, bayangkan maksiat sampai 60 tahun ke depan kan berat. Sampai seminggu saja kira-kira berat kan? Tapi kalau bayangkan saya tidak akan maksiat semalam ini karena besok saya mati, sukses. Besok berpikir gitu lagi, saya tidak akan maksiat kan hanya sehari. Ternyata besok hidup lagi. Berpikir gitu lagi, tahu-tahu mati betulan setelah 60 tahun. Jadi itu apa ya, satu konsep dari Rasulullah supaya orang itu meninggalkan maksiat itu ringan karena bayangannya hidup banyak. Coba yang ahli maksiat itu diberitahu besok kamu mati, kira-kira malamnya maksiat enggak? Kamu maksiat itu karena bayangkan hidup masih lama. Makanya kata Quran, wahai orang-orang yang beriman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Orang-orang iman tuh sudah saatnya khusyuk. Kamu jangan seperti orang-orang dulu. Orang-orang dulu fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Orang itu menjadi wangkot, menjadi keras hatinya karena merasa hidupnya itu panjang. Ini penting, ini konsep-konsep yang ada di hadis sahih. Jadi tidak perlu kamu soal ini sahih apa enggak, tak pastikan sahih. Saya ini baca hadis lama sekali. Jadi yang nyoal harus imbang. Kalau enggak kayak Tyson dengan Elias Pikal. Supaya clear, supaya jelas. Saya sering ketemu para pemikir di Jogja dan berkali-kali saya bilang harusnya diskusi itu imbang. Ini bukan karena keangkuhan, tapi karena proporsional. Awal maksiat itu dimulai karena tidak senang tercari kesenangan dan pilihannya maksiat. Coba kalau kesenangan itu ada pada taat, itu luar biasa. Sampai Rasulullah itu menggambarkan ketaatan yang baik itu. Ada hadis yang mungkin kalau orang Jogja, orang Solo itu tidak siap karena agak priayi. Nabi pernah ngendikan, wa fi buti ahadikum shadaqah. Kamu ngeloni istri kamu itu ya shadaqah. Sahabat ya tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Yang benar aja ya Rasulullah, masa urusan seks, urusan biologis kemudian dia dapat apa? Pahala. Nabi jawabnya ringan saja. Alaihi salawatu aha fi haramin akana alaihi wisrun. Kalau yang digauli itu istri orang atau yang enggak zaujahnya, enggak istrinya, apa dia ada dosa? Ya dosa ya Rasulullah. Fakadzalika law wada'a fi halalin kana lahu ajrun. Begitulah kalau dia kalau salah letak haram, kalau tepat sasaran ya halal. Segampang itu ibadah itu. Jadi ngumpulin istri ibadah, nimang anak ibadah, ngaji begini ibadah, meskipun enggak paham, enggak ada syaratnya paham. Yang menyenangkan dalam Islam kan gitu, ngaji itu udah harus paham. Yang penting datang, pura-pura paham, selesai.
Bahkan saya pernah dibully oleh santri itu, ya agak kurang ajar santri itu. Ya santri kayak jenengan-jenengan nih, santri tua-tua gitu. Itu Gus, jenengan sama saya nanti di surganya dulu saya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW itu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang mengambah jalan, yang mencari jalan, berjuang lah, berjuang sekolah, nyari ilmu. Nyari yaltamisu itu maknanya nyari iltimas. Maka orang yang mencari ilmu itu sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalan ke surga. Itu yang nyari loh Gus. Kalau sudah ketemu kayak jenengan enggak masuk hadis itu. Makanya bersenanglah yang sedang nyari tapi belum ketemu. Karena hadis itu untuk yang masih mencari. Itu pasti sampean enggak saya. Wah saya mikir, wah ini nyari hadis apa yang bela saya. Karena hadis ini itu enggak mihak saya, enggak mihak yang sudah ketemu. Yang namanya nyari kan belum ketemu, maka bergembiralah yang nyari ilmu udah alim-alim. Karena syaratnya, ya kan? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan atau menempuh satu perjalanan mencari ilmu. Di mana-mana mencari itu sudah ketemu belum? Belum. Berarti kiai masuk hadis itu enggak? Alhamdulillah, karena kiainya sudah ketemu ilmu. Maka bergembiralah jenengan saat tidak paham, artinya masih mencari. Makanya kalau mau paham jangan paham. Karena saya ini kebetulan memang peneliti hadis dan saya banyak menghafal hadis karena saya suka dengan kalimat-kalimat jamiah, kalimat-kalimat yang komplit dari Rasulullah SAW. Sehingga ngapalkan hadis saya itu banyak dan imbang itu ya balance kalau dalam bahasa inteleknya itu. Saya termasuk menghafalkan hadis wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-khitan fil bahr. Sebagian riwayat wa inna mualliman nasi al khaira la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-khitan fil bahr. Wa hatta an-namlatu fi juhriha. Ini hadis tandingan. Jadi yang tandingan tidak hanya 01 02, hadis juga ada hadis apa? Tandingan. Enggak apa-apa, ilmu itu memang butuh apa? Butuh perimbangan ya, butuh balance. Enggak boleh ilmu, tapi karena ilmu enggak pantas diomongkan tandingan gitu aja. Kata saya ada hadis yang bunyinya gini. Wa innal alima, orang alim itu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit. Jadi semua malaikat Jibril dan Mikail, semoga termasuk Israel, itu memintakan maaf untuk orang alim. Tidak yang belum alim. Itu kamu udah masuk hadis itu. Keren mana? Wah sama kerennya Gus. Saya masuk surga, yang jenengan nanti juga masuk. Ya sudah, nggak usah geger ketemu di sana. Jadi ini penting. Nah sekarang problem Islam sekarang adalah yang garis keras pakai hadis-hadis garis keras untuk mengadili yang garis lunak pakai hadis-hadis yang garis lunak untuk mengadili hadis kelompok-kelompok garis keras. Itu tidak fair. Nggak fairnya adalah Islam itu kafah itu artinya konsepnya itu komplit, tidak boleh separuh